Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah salatan wa salaman da'inaini bidawami wabidillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali yang sampai pada halaman 95 Bidayatul Hidayah dan kitab Maratib Ubudiyah sampai pada halaman 78. Kembali kita buka dengan kitab Qaulul Fatihah untuk beliau Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga, dan guru-guru kita Syekh Ibnu Mas'ud, Syekh Abdul Hasan bin Muhammad Baharun, Syekh Nuwan, Kiai Haji Nahrawi, segenap para pendahulu, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila an qal fa idza qana'ta fis sanah bi qamisin khasinin wa fil yawmi wal laylah bi raghifaini min al khaskar wa tarakta taladduda bi atyabil udum lam ya'wizka min al halal ma yakfika wal halal kathirun walaysa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umur bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lam annahu haram aw tadunnu annahu haram dhannan hasaba min 'alamatin najizatin muqaddaratin bil mali ammal ma'lum wa zahirun wa ammal madnun bi 'alamatin fa huwa malus sultan wa ummalihi. Fa'idha qana'ta, maka jika nerima siapa anda, ini bisa dibaca qani'ta ya, qana'a yaqna'u atau qani'ta bikasri ra bikasri nun ay raditu, jika engkau sudah bisa merasa puas, nerima fisana dalam setahun di komisin dengan baju ya, komis baju gamis kata orang sekarang itu, karena mungkin di budayanya sana sama pengarang kitab fasinin yang kasar. Jadi baju yang biasa maksudnya. Wa fil yaumi, dan dalam sehari, wal lailati, dan semalam, artinya sehari semalam,
biraghifaini dengan dua roti. Biraghifaini dengan dua roti yang tipis, yang kering, minal khashkar, dari, kalau di sini ini diartikan apa itu ya dulu ya, dari serbuknya jagung gitu, bu katanya orang jagung, katul ya, katul benar. Itu kan ada yang dari jagung, ada yang dari beras gitu. Jadi ada yang dibuat dari itu. Air radi min kulli syai' ay min sya'ir. Jadi ini disebut makanan yang atau roti yang biasa ya, yang tidak baik, atau dari gandum sya'ir. Jadi kemarin kan kita mendapatkan penjelasan bahwa kalau kita mencari ilmu atau mengaji, usahakan jangan mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, karena makanan haram itu ketika dikonsumsi bagi para pencari ilmu, itu bagaikan orang yang membangun di atas kotoran. Kalbina ala sarjin. Nah, sekarang jika Anda bisa ridho, ya, qani tapi sana setahun kita bisa berpenampilan yang biasa lah, tidak terlalu mewah maksudnya ya, bajunya biasa, sehari semalam kita bisa makan makanan yang biasa juga ya, terbuat istilahnya roti ya, roti kering terbuat dari tepung-tepung yang biasa, bukan makanan yang nikmat maksudnya begitu ya. Artinya yang ala odi sebiasa pun sampai aterakat, makan apa adanya, makan apa ada. Wa tarakta, dan meninggalkan siapa Anda at-taladzuda, kepada kenikmatan, bi'atyabil udum, dengan lebih baiknya apa, udum ini sama dengan idam, yang artinya daging sapi, daging kambing gitu. Meninggalkan siapa Anda at-taladud, kepada kenikmatan, bi'atrabil udum, dengan paling baiknya masakan daging. Ya, udum bidom matain jamu adam wa kutubin wa kitabin. Apa dia mayasihu ta'am ilal halqi al-lahmi mathalan. Jadi makanan kalau sekarang itu ya mungkin bisa dibilang kaldu gitu ya, sate gitu. Jadi kalau kamu bisa hidup sederhana, baju ya biasa ya, roti ya biasa, makanan ya biasa, lam ya'wizka ya, maka tidak membuat sulitkah kepada engkau. Lam ya'wizka, maka tidak membuat sulit. Artinya bisa hidup enak, minal halal ya, tidak membuat sulit kepada engkau, minal halal, dari makanan yang haram. Ma, apa sesuatu, yakfika, yang membuat cukup, apa ma, kepada kamu. Jadi kalau kamu mau hidup sederhana, odi ini sederhana, baju biasa, makanan juga biasa, kugengkun juga biasa, dengkuring umpamanya sekarang ya. Terus
haji gitu kan. Kalau kamu makan hidup biasa begitu, maka kamu tidak akan sulit mendapatkan yang halal. Gampang. Jadi baju biasa, makanan biasa, makanan ringan juga ya biasa gitu. Yang sulit itu kalau kita selalu ingin memenuhi keinginan kita. Jadi dengan makanan-makanan yang sekarang sudah bervariasi, beraneka ragam, sudah tidak lagi mau makan haji, tidak mau lagi guring gitu kan. Apa maunya? Spaghetti gitu. Atau apa namanya itu? Hamburger ya sekarang orang itu ya. Tak tahu lah. Jadi banyak anak-anak itu pisang goreng tidak mau sudah. Apa maunya? Hamburger. Hah? Tak tahu lah, kadang guring tak tahu. Saya tahu kan? Terus apa namanya itu? Donat sana itu. Mungkin zaman Abu Abang lambang kan tidak ada gitu. Ya di zaman kita orang itu. Lambang kita itu masih SD kanak. Ya saya tahu tenggeng doang. Itu kan sabreng itu. Sabreng guring. Saya nemu donat rubuh, kapal dia kan. Saya oleh donat itu sangat sulit gitu. Daging dulu. Jadi kalau kita mau sengakan aku ajom itu repot kan. Betul. Kok ajom. Apalagi yang namanya ikan kambing, usul. Sekarang ini luar biasa. Sekecil sejauh kuring sekejap itu sekarang. Tapi orang dulu itu karena mungkin nerima ya bisa hidup seperti itu, tidak terlalu banyak keinginan, hidupnya nyaman gitu, hidupnya nyaman, tidak perlu banyak butuh biaya hidup itu. Sekarang kan sudah lain gitu. Semoga kita semua dijaga oleh Allah ya. Jadi kamu tidak akan kesulitan, kamu tidak akan repot hidup untuk mendapatkan yang wal halalu katsirun. Yang halal itu banyak, jangan khawatir, yang halal itu banyak. Tidak seperti orang yang jahil, orang-orang yang tertinggal secara akidah itu, yang mereka mengatakan, sekarang yang halal sudah sulit, sudah repot sudah ya. Bahkan ada keterangan lam yabqa minat thayyibat ilal ma, ada lah sehalal itu cuma aing sudah ya. Jangan percaya dengan orang seperti itu, masih banyak yang halal itu, banyak. Setiap tetes keringat kita yang kita gunakan untuk meraih harta yang baik itu halal, itu mulia. Itu mulia. Jadi pekerjaan kita itu mulia. Dan memang akan ada ya zaman di mana praktek kita mendapatkan uang itu terkotori dengan penipuan, dengan pembohongan gitu. Tapi percayalah bahwa yang halal itu masih banyak. Allah bismillah. Allah. Ya, dan banyak orang-orang yang memang sudah merusak ya transaksi, merusak akad jual beli gitu kan, akad gadai, akad titipan, itu sudah banyak yang dirusak gitu. Sehingga
Seakan-akan semuanya membutuhkan biaya atau bunga. Allah Allah walaisa, dan tidak ada alaika, ialah atas engkau, antatayaqqana, kepada harus yakin siapa Anda, bawatinal umur, kepada dalam-dalamnya perkara. Artinya kita itu tidak harus tahu ya kepada keseluruhannya. Bal alaika, bahkan wajib kepada engkau, antahtariza, apa harus menjaga siapa Anda, mimma dari perkara, ta'lamu yang tahu siapa Anda, annahu bahwasanya perkara itu haramun, ialah haram. Au tadhunnu, atau menduga siapa Anda, annahu bahwasanya ma itu haramun, ialah haram. Dhannan, dengan dugaan, hasala, yang menghasilkan apa ma min alamatin, dari beberapa tanda, najizatin, yang bisa dipertanggungjawabkan, muqaddaratin, yang diperkirakan, bil mali, dengan harta. Nah, jadi kita tidak perlu melihat lebih dalam tentang masalah harta. Kita boleh hati-hati, cuma tidak boleh berlebihan. Contohnya begini, nih, kalau kita dapat air, namanya dapat air, atau dapat makanan, kita cukup tahu oh ini air dari mana, dari Remas ini, atau Takmir atau Kirin, sudah cukup. Tak usah takut, ada dari tim, ada Takmir, ada PCR juga, ada PCR oleh dari tim. Tak ada mana yang mana ngaruh. Ya beda dengan orang-orang yang memang zuhud ya, orang-orang yang sangat hati-hati. Ya silahkan, bisa lah seandainya memang pada saatnya nanti kita akan meniru. Contohnya ada salah seorang gurunya Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau dikasih air seperti ini, beliau nanya, ini dari mana air ini? Kalau dulu kan nimba dari sumur siapa? Sumur ini. Sudah dibolehkan, halal, boleh. Terus yang nimba siapa? Saya, wahai. Pakai timba siapa? Tanya tempo dah halal apa enggak? Tapi orang yang seperti itu ya mati. Ya, jadi ada ungkapan dari ulama itu, termasuk Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan thayyib mat'amak wa ma'alaika ba'da dzalika alla tasum an-nahar wa la takum al-lail, yakni naflan. Apa kata beliau? Kalau kamu sudah makanannya halal, minumannya halal, tak usah puasa sebenarnya, tak usah bangun malam lah kata beliau. Odi berbekal nyaman dengan makanan minuman yang halal. Jadi makanan dan minuman yang halal itu sangat hebat, bisa menjadi obat. Nah, ketika kau panjenengan odi enggak cuman makan nih kan, ini kan repot. Ini penting juga diamalkan. Ngalak seria boleh dah. Tidak tak usah lemdem, tak usah lemdem. Tak tanya ki, benda di mana? Anak dari mana? Baru 5 orang. Siapa boleh siapa? Umpamanya ajum umpamanya ya. Senyam beli siapa? Macam Bismillah banjir. Tak usah lah. Tak usah. Tak remah ada loh dikit mana ni. Ya, oh itu kejap lol anak-anak. Mendingan anak itu ya.
Emanda. Nah, jadi kita harus hati-hati, makan minum harus hati-hati. Termasuk umpamanya kita makan di warung, hati-hati. Jadi kalau memang warungnya ini muslim, ya sudah makan, tak usah kepikiran. Kecuali warungnya orang Kristen. Atau walaupun orang yang bukan di luar Islam, tapi yang jaga muslim, tidak apa-apa. Begitu maksudnya. Iya. Hati-hati, tapi kita tidak boleh berlebihan. Jadi tak oleh di orang mari ada pas tak ada yang mari. Karena kita beriin kelampi. Ada siapa semula? Kok pesen jadi mulai tu bodi mah. Jadi nalah angkui deh. Cek yang lacau. Ada begitu ya. Amal maklum. Sementara ada pun yang maklum, fadhahirun dan sudah jelas. Itu lain. Kalau memang sudah jelas, lain. Dari orang yang memang tidak punya pekerjaan lain lah. Lakon ria judi, lakon ria riba. Ya sudah, kita hati-hati, jangan. Kalau memang sudah jelas. Tapi kalau masih ada dia punya pekerjaan yang halal, tidak apa-apa kata guru kami. Tidak apa-apa. Begitu. Wa ammal madnun, amal ma'lum fa zahirun. Adapun yang maklum sudah jelas ini nampak. Wa amal madnun, sedangkan adapun yang tidak jelas, sesamar yang menggunakan dugaan bi alamatin dengan beberapa tanda. Fahuwa, maka adapun yang termasuk masih remang itu ya, kisamar itu adalah malus sultan, ialah hartanya sultan, harta para raja atau harta para penguasa, begitu. Ini maksudnya dulu itu hartanya orang-orang yang si raja-raja yang tidak baik ya. Wa ummalihi, dan juga para menteri-menterinya, punggawa-punggawanya sultan. Ay sultan wa huwa jam'u amil wa huwa man yatawalla 'alal bilad. Artinya orang yang punya kekuasaan di satu daerah itu. Kalbasan wal qa'im maqamahu li'adami tayaqqan hurmatuhu. Maka ikhtilaful ulama fi jawazihim fi hadzal zaman. Wa qila yajuz lana akhudha li'adami tayaqqan hurmatuhu. Wa qila la yahil annahu aghlab fi hadzal zaman ala amwaliha al-hurmah. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh harta pemerintah itu kalian ambil, tidak apa-apa, itu halal. Halal, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan tidak boleh, jangan diambil. Kenapa? Karena khawatir nanti itu mengambil dari yang tidak dihalalkan. Tidak boleh maksudnya. Karena kan ada kadang dari pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang korupsi atau membayar atau pajak dari transaksi yang dilarang gitu kan, seperti pajak daripada minuman keras gitu, atau orang-orang yang menyogok, orang yang mengadakan perjudian gitu kan, kemudian dia kasih pemerintah agar aman, tidak ditangkap gitu. Ada perjudian seperti sabun ayam, ada seperti macam-macam kan banyak ya. Yang seakan-akan itu sudah tidak tersentuh hukum gitu. Atau terjadi prostitusi dan lain sebagainya. Nah, harta-harta seperti itu yang masuk itu kan bisa merusak maksudnya. Bisa merusak. Atau mempersulit orang-orang yang biasanya dipermudah gitu.
Biasanya gampang ini, repot-repot. Nah uang seperti itu kan haram, dimasukkanlah kemudian kepada ini. Nah, jadi yang dimaksudkan begitu. Jadi ada ulama di sini berbeda pendapat tentang harta tersebut, ya. Makanya ini termasuk yang tadi itu madnun, madnun yang melahirkan dugaan-dugaan. Gimana ini? Wa malun man la kasbalahu, dan hartanya orang yang tidak punya pekerjaan, illa minan niyaha, kecuali daripada menangisi mayit. Nah ini juga ini haram ini. Hartanya orang yang tidak punya pekerjaan kecuali dia menangis ketika ada orang yang meninggal karena berharap dikasih harta, dikasih ujroh, dikasih ongkos. Jadi an-niyaha bi kasrin nun ay min ujratil buka 'alal mayyit. Dulu itu ada orang-orang yang ketika ada orang meninggal sengaja dia pas nangis secara pacaran, kelambunya core atau kantongnya disobek gitu. Apa tujuannya? Agar orang kasihan dan dia dikasih uang gitu. Jadi dia niyaha, menjerit-jerit, menangis ketika ada orang meninggal, tujuannya agar dikasih atau dikasih ongkos sama orang yang keluarganya meninggal itu. Malah orang sedih, nangis. Nah, ini tidak boleh. Hartanya orang seperti itu kita tidak boleh ngambil. Au bai'il khamri wa nahwiha minal muharramat, atau uang orang yang menjual minuman keras dan teman-temannya, cakanjana, narkoba maksudnya, jual ganja, jual obat-obat terlarang pokoknya. Nah ini tidak boleh kita ambil uang itu sudah jelas uang haram. Awil riba, atau praktek riba. Riba serepot. Min tahsilir riba. Ya Allah, hati-hati. Wal mazamir, atau awil mazamir, atau orang-orang yang suka meniup seruling. Artinya pekerjaannya ini yaitu jadi tukang tiup seruling, kayak gitu ya. Hanya ini maksudnya alat-alat musik yang diharamkan. Pokoknya dzalik dan selainnya itu. Pokoknya alatul malahi. Pokoknya dzalik dan selainnya yang disebut itu. Minal alatil lahwi, dari beberapa alat musik yang membuat lupa kepada Allah. Al-muharramah, yang diharamkan. Jadi alatul lahwi artinya alat-alat yang membuat orang itu lupa kepada Allah. Jadi musik-musik atau alat-alat musik yang cenderung membuat orang lupa kepada Allah. Apalagi ya yang digunakan untuk nyanyi-nyanyi yang kadang membuat nafsu birah itu bangkit, lupa kepada Allah atau lain semacamnya. Maka ini yang termasuk diharamkan. Yang seperti itu kita tidak boleh mengambil. Fa inna man alimta, maka sungguhnya orang alimta yang tahu siapa Anda, anna aksara mali, bahwasanya kebanyakan hartanya haramun, ialah haram qat'an secara mesti, fama ta'khudhu min yadihi, maka fama makan adapun barang ta'khudhu yang kau mengambil kepada barang tersebut min yadi, dari tangannya, ini haram secara mesti. Jadi kalau kita mengambil itu haram. Wa in amkana ayyakuna, tapi ya
Wa in amkana, ini ada yang mengatakan goya. Wa in amkana, sekalipun memungkinkan, ayyakuna, apa harus ada, apa itu halalan ialah halal, nadiron ialah sangat jarang, sedikit, fahuwa haram, maka itu hukumnya haram. Li'annahul ghalib 'ala dhann, karena sungguhnya ya, secara wajar, secara kebiasaan itu ini mengalahkan kepada dugaan. Jadi kalau cenderung orang itu kebanyakan tidak baiknya, ini kalau menurut kitab ini ya, walaupun ada yang halal ya, itu sangat jarang sekali, maka itu akan menjadikan barang itu haram. Ini kalau kita menyaksikan ada orang yang sudah kegiatannya itu dari harta yang haram. Ada yang tidak haram sedikit umpamanya. Ada yang tidak haram sedikit. Hati-hati kata beliau. Karena apa? Ayyakuna halalan nadiron. Jadi ini adanya halal itu sangat jarang sekali. Ya, maka fahuwa haramun. Itu akan dihukumi haram. Kenapa? Li'annahul ghalib 'ala dhann. Karena yang banyak itu sudah mengalahkan kepada don yang ada itu. Barang banyak, cak barang masih punyaan haram, ada sama pulau sana, ada kan setong. Ini kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cuma guru kami mengatakan, seperti Sayyidul Habib Hasan Baharun ketika kami menanyakan tentang masalah peristiwa yang seperti ini. Dulu kita pernah bertanya langsung kepada beliau, dan beliau mengatakan termasuk kalau memang masih ada yang halal, niat makan yang halal agar tidak mengecewakan tuan rumah gitu loh. Kadang kan kita pernah diundang gitu kan, orang-orang tidak punya kegiatan lain kecuali dia praktik riba atau lain sebagainya yang tidak halal gitu. Kita kan bingung kadang, kakak takut haram gitu kan, tidak dimakan perasaannya nanti tidak nyaman gitu, dilema. Ya kata guru kami, ambil saja makan. Ketika masih ada yang niat, dia ngambil yang halal. Itu Mas Baharun mengajarkan kita begitu. Kasihan. Artinya dia harus dijaga perasaannya. Siapa tahu nanti dengan cara seperti itu hatinya akan berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Sehingga beliau mengajarkan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Beri berita yang nyaman, jangan buat lari. Jadi itu manhajnya beliau, ya metode dakwahnya seperti itu. Kalau di sini, jangan, tidak usah. Memang Al-Ghazali ini sangat hati-hati gitu. Kalau dengan yang semacam itu, beliau itu jangankan masuk ke rumahnya, bernaung di bayangan rumah itu tidak mau. Gitu. Bukan bernaung kepada rumahnya, ya, bernaung kepada bayangan rumahnya tidak mau. Ini Al-Ghazali betul-betul menjaga. Takut. Insyaallah. Ya kalau sekarang itu masih repot sekarang itu. Masya Allah, berat sekarang itu. Maka beruntunglah mereka yang masih bisa bertahan dengan hidup yang sederhana, yang wajar. Tidak terlalu banyak keinginan, tidak terlalu banyak mengetahui praktek-praktek dari transaksi yang dilarang oleh Allah. Ya Allah, makanya ulama itu mengatakan sekarang itu ada yang sangat bahaya itu seperti pinjol dengan judol itu, ya. Pinjaman online,
judi online ini luar biasa ini bahayanya, luar biasa. Masya Allah, semoga selamat ya, semoga selamat. Dan sekali lagi, kalau kita itu bisa menjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah, kita akan selamat, kita akan hebat, kita akan hebat. Nah, kalau guru kami mengatakan, yang satu lagi mengatakan, kamu jangan makan, tapi kamu bawa permen, makan permen. Atau kamu katakan sudah kenyang. Ada yang seperti itu. Yang sulit. Kalau semua yang hadir ini menunggu. Karena kita pernah punya pengalaman diundang, ini kan, Seto Konjongan. Waktu itu, ya artinya tidak jelas, ini takut haram gitu kan, takut haram. Pas tebak kepasaan, buka bersama gitu, buka bersama. Jelas are tangakan gitu kan, disuruh buka bersama. Yang kita waktu itu bingung antara boleh dan tidak gitu kan, karena pekerjaannya 98% itu adalah haram, kari duaan. Pasah eman kalau buka dengan harta, dengan makanan haram. Kalau tidak makan, gimana tuan rumahnya, susah sedihnya gitu kan. Apalagi orang-orang yang ikut nunggu kami gitu kan, nunggu kita. Mohon Ustaz akan, Ustaz akan. Ada kan buruk kan. Dentek kapinang ngabosaki. Jadi orang-orang yang hadir lihat seakan-akan gimana Ustaz ini kan gitu kan. Jadi kalau saya tidak makan, nanggap tidak makan. Kalau saya makan, ada haram panjang kan gitu kan. Hanya sudah makan, bismillah saya makan. Saya ambil yang halal niat hati saya. Halal ya, 3 sendok 4 atau 5 untuk menghilangkan dugaan yang tidak nyaman. Setelah itu selesai dah minum. Kita katakan maaf saya tidak biasa makan dulu. Nanti setelah sholat maghrib baru bisa makan. Gitu. Nah orang-orang makan itu semuanya. Makan. Cerita biasa ada tak makan, makan. Oh Ustaz makan. Oh, berarti halal kan begitu kan? Nah ini yang saya khawatirkan. Nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu yang berat bagi kami. Karena ada satu ulama itu ya, yang dipaksa makan babi di penjara, yang kemudian akan dibebaskan asalkan kau makan babi. Apa kata dia? Saya tidak makan. Kalau tidak makan kau mati. Lebih baik mati saya daripada makan. Daripada nanti dianggap halal sama. Akhirnya apa? Sudah, kamu tak bebaskan. Tak usah makan babi, kamu dibebas. Apa katanya? Tidak, saya tidak mau bebas. Kenapa? Saya khawatir saya bebas, orang-orang menduga saya makan babi gitu. Orang makan babi berarti kan halal gitu. Akhirnya dia minta meninggal dunia. Demi apa? Menjaga bahwasanya yang haram itu yang halal itu al haramu bayyinun, al halalu bayyin. Haram itu sudah jelas, halal itu sudah jelas. Jadi jangan dicampur-campur. Are unjuk are haram sekoni are. Haram sekecil segai pasti mari halal, jangan. Are se halal haram. Oh. Ada bahaya. Na'udzubillah. Ya Allah, ini ada pernah terjadi ya, anjing itu pernah dimakan oleh satu orang, beberapa orang makan. Kita sudah katakan haram. Tiba-tiba yang nanya itu kasih uang sama yang kiai yang mengatakan haram. Dikasih uang untuk menjadikan halal. Untuk menjadikan apa minyak beri besar.
Akhirnya apa? Kiai bilang, "Punjek menria pate ere halal." Ada apa? Are paden ashabul kahfi kan. Padahal nama dia besero gitu. Nah, ini kan bahayanya gitu itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, selamat dunia akhirat. Dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terutama makanan-makanan yang haram. Keluarga, anak, santri, lingkungan masyarakat semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita diberikan keberkahan. Allah, barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.